Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh berkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau boleh menjaga, memelihara kami, dan hari ini Engkau boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah ini kisah yang sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ada ajaran yang mengatakan Tuhan, orang Kristen itu aneh. Masa iya Tuhan kok menderita? Harus menderitakah Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Ini cara pikir secara umum memang demikian. Masa iya Tuhan kok menderita? Masa iya Tuhan kok harus menghadapi penganiayaan? Masa dia lebih lemah daripada ciptaan yang pada akhirnya menganiaya dia? Bapak Ibu Saudara, ternyata paham ini sampai hari ini masih ada. Kalau kita melihat memang tadi ya, ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita, Petrus itu memandang Yesus, kemudian menarik Yesus begitu, dan itu Yesus ditarik ke samping ya dan menegur untuk supaya Yesus tidak melakukan atau mengalami hal yang demikian. Tetapi justru apa yang dilakukan oleh Petrus ini menunjukkan ya, cara pikir dunia, cara paham dunia adalah memang demikian. Sehingga Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari sini kita dapat melihat bahwa memang iblis ya tidak menghendaki Yesus mengalami penderitaan itu. Kenapa? Kalau Yesus sampai mengalami penderitaan itu dan mati di kayu salib, berarti iblis sudah gagal. Sehingga iblis berupaya untuk menggagalkan kematian Yesus ini. Yang pertama, di sini kita menemukan upaya iblis untuk membuat rencana Allah gagal.
yaitu dengan cara Yesus tidak sampai melakukan demikian. Sehingga ada banyak upaya yang iblis lakukan supaya Yesus tidak sampai. Dia diberikan iming-iming, dia ditawarkan dengan berbagai banyak hal supaya Yesus tidak taat kepada Bapa, begitu ya. Sehingga karya keselamatan itu nanti bisa gagal. Ternyata tidak. Yesus tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketika iblis gagal membuat Yesus untuk mengalami penderitaan, maka fitnahlah yang pada akhirnya disebarkan. Biasa kalau orang kalah debat, itu fitnah yang disampaikan untuk menutupi kekalahannya. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah upaya daripada iblis untuk membuat orang tidak percaya bahwa peristiwa penyaliban itu memang benar-benar ada. Karena ada ajaran yang mengatakan Yesus itu tidak mati disalib, tetapi dia itu digantikan oleh muridnya atau oleh orang yang serupa dengan dia. Pertanyaannya, kenapa harus digantikan? Kalau memang Allah tidak mau, harus ada korban lagi tentunya. Dan memang tidak diketemukan nyawa atau penggantinya itu, orang yang menggantikannya mayatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak ajaran yang hari ini dipalsukan, yang memang disengaja oleh iblis karena iblis sudah kalah. Awalnya dia berupaya proses ini gagal, tetapi ternyata Tuhan terus mengerjakannya sampai pada akhirnya selesai. Sehingga langkah selanjutnya yang dilakukan oleh iblis adalah bagaimana membuat orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita untuk kita terus belajar akan firman Tuhan. Jangan setengah-setengah. Usahakan belajarlah dengan baik. Karena iblis terus berupaya untuk membawa kita meragukan firman Tuhan. Tidak percaya pada firman Tuhan. Tidak percaya pada peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di dalam Alkitab kita. Mari kita semakin peka atas goda-godaan iblis, atas ajaran-ajaran yang sesat yang menyatakan Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit dan lain sebagainya. Kita harus waspada dan kita harus mewaspadai diri kita. Oleh sebab itu, tetaplah tekun dalam membaca merenungkan firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti kebenarannya. Semakin setia semakin tetap taat dan tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pelajaran yang kita dapat hari ini, iblis terus berusaha menyesatkan banyak orang. Dan mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada banyak orang. Sehingga orang-orang yang masih ragu, orang yang tidak percaya, itu mereka boleh mengenal Tuhan Sang Juru Selamat kita dengan lebih baik. Ini tugas kita menyampaikan kebenaran. Kebohongan sudah disebarkan di mana-mana. Ajaran sesat ini sudah disampaikan kepada banyak orang. Mari kita sampaikan kebenaran. Kenapa? Kalau untuk yang sesat untuk yang menyesatkan, kebohongan itu lebih cepat tersebar. Begitu ya. Nah oleh sebab itu mari kita bagikan yang benar. Supaya orang yang sesat, orang yang tidak tahu kebenaran, mereka jadi tahu kebenarannya. Mungkin bagi kita, aku sudah tahu. Aku sudah paham. Aku sudah mengerti kebenaran ini. Tapi hari ini masih banyak orang yang belum memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bagikan kebenaran ini, bagikan kepada saudara kita, keluarga kita, sehingga mereka tahu akan kebenarannya, sehingga kita boleh membawa orang lain juga boleh mengenal Tuhan kita yang benar. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapinya. Firman-Nya iya dan amin. Mari saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Dia memang harus mengalami penderitaan. Walaupun dunia berpikir Tuhan kok menderita, memang itu jalan yang harus dijalaninya. Karena kasih-Nya, bentuk cintanya kepada kita. Dan itulah caranya untuk dia bisa menyelamatkan kita. Betapa seriusnya dosa, sehingga dia pun harus turun untuk menyelesaikan semuanya ini. Karena kalau dia tidak turun, kalau dia tidak menyelesaikan ini, kita pasti akan
binasa. Dan itulah yang diharapkan oleh iblis. Sehingga setiap kita akan binasa dan bersama-sama dengan dia. Yesus mati di kayu salib itu tidak digantikan. Karena tidak mungkin, ya. Karena memang itu misi yang harus dia jalani. Kalaupun dia digantikan, apakah tentara tidak mengenalinya? Dan yang menggantikan pun tentunya akan menyampaikan, oh saya bukan Yesus. Kenapa saya harus dipaku? Saya harus ditaruh di salib. Pasti yang menggantikan pun bisa protes. Tapi pada saat itu tidak ada protes. Ya, dan tentara tentunya mengenal. Dan saya yakin percaya murid-muridnya pun pasti tidak akan mempercayainya kalau itu adalah sebuah kebohongan. Jadi data dan fakta kita cukup jelas, bukti kita dapat buktikan bahwa memang kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kiranya setiap kita boleh menjadi saksi untuk menyampaikan berita kebenaran ini. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau boleh mengingatkan kami betapa pentingnya kami belajar akan firman-Mu, sehingga kami boleh meyakini, mempercayai bahwa setiap firman-Mu itu iya dan amin. Meskipun ada banyak orang, ada banyak kelompok yang mengajarkan ketidakbenaran akan hal ini, yang berusaha menyesatkan anak-anak-Mu. Oh Tuhan, hari ini kami mau berdoa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu dengan tetap setia, dengan tetap tekun membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran yang memang benar-benar. Dan tolonglah ya Tuhan orang-orang yang terus berjuang menyampaikan kebenaran ini, sehingga ada banyak orang yang juga boleh mengalami kebenaran dan mereka hidup dalam kebenaran. Jika ada di antara kami yang sedang mencari kebenaran, oh Tuhan, pertemukan kami dan kami boleh mengalami kebenaran itu, dan kebenaran itu yang boleh mengubah kehidupan kami, untuk kehidupan kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati para apologet yang terus mereka berupaya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau terus berikan hikmat, Engkau boleh tolong, Engkau boleh campur tangan. Berkati yang kami yang sedang mencari kebenaran, kami boleh menemukannya dan iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh semakin menguatkan, meneguhkan iman setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dan rindu membagi renungan ini, silakan dibagikan melalui link yang ada, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.